Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berlatih 3.4 untuk kelas 7 semester 1. Masih di bab 3 ya, aljabar. Untuk kegiatannya 3.4 memahami pembagian bentuk aljabar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website leukinout.blogspot.com. Nah, sekarang untuk ayo kita berlatih 3.4 untuk soal yang pertama, tentukan hasil bagi untuk yang A 12x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat oleh 2x kuadrat. Oke, berarti kalau dari sini ya, ini pembaginya itu adalah si 2x ya, pembaginya adalah 2x kuadrat, sedangkan untuk bilangannya ya, bilangannya itu adalah 12x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat. Nah, ini untuk yang A ya. Kita akan memulai operasinya seperti ini. Bilangan itu berada di dalam akar ya, plus 4x kuadrat. Oke. Pembaginya itu berada di luar akar, seperti ini. Nah, supaya 2x kuadrat ini menjadi 2x pangkat 3, tentunya kita harus mengkalikannya dengan x ya. X-nya jadi x pangkat 3 nantinya. Terus 2-nya ini supaya jadi 12, tentunya dikali dengan juga 6 ya, seperti itu. Jadi 6x dikali dengan 2x kuadrat itu hasilnya 12x pangkat 3 ya. Maka kita kurang ya, jadi 0 dan 4x kuadratnya itu turun ya, seperti ini. Nah, 2x kuadrat supaya jadi 4x kuadrat tentunya dikalikan dengan 2 ya. Jadi karena 2 ini adalah positif ya, maka ditaruh operasinya ini positif, seperti itu ya. Kalau misalkan dia supaya menjadi min 4, maka tentunya min 2 ya, seperti itu. Itu hanya contoh saja. Di 2 dikali 2x kuadrat itu akan menghasilkan 4x kuadrat ya. Berarti sisanya 0. Oke. Jadi hasil baginya adalah 6x plus 2. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang B ya. Untuk yang B, ini kita langsung saja, kalian bisa buat pembagian nama bilangannya sendiri ya. Kita langsung fokus ke hasilnya. X kuadrat ditambah 5x ditambah dengan 6. Dibaginya oleh x plus 2 ya pembaginya. Jadi, x supaya menjadi x kuadrat tentunya dikali dengan x ya. Jadi, x kuadrat, x dikali dengan 2 tentunya jadi plus 2x ya. Dikurang 5x dikurang 2x, maka akan menghasilkan 3x. Kenapa x kuadrat ini tidak usah ditulis nolnya ya? Karena itu sama saja, makanya kita langsung saja ke 3x-nya. Karena udah sama nih, kalau dikurangi tetap 0 ya, maka tidak usah ditulis. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang turunkan angka 6-nya ya, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana si x ini supaya menjadi 3x? Tentunya dikali dengan 3. 3-nya apa? Positif atau negatif? Ternyata 3-nya ini adalah positif ya. Jadi plus 3 seperti ini. 3 dikali dengan x, maka akan menghasilkan 3x. 3 dikali dengan 2, itu akan menghasilkan plus 6 ya. Maka akan menghasilkan 0 ya. Jadi, hasil baginya adalah x plus 3 ya, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor C ya, 1C. Kita buat lagi ya. 2x pangkat 2x kuadrat min x min 10 oleh x plus 2 ya, ternyata masih sama. Sekarang karena di sini ada 2x kuadrat, x ini dikalikan berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi dikalikan dengan x, maka x kuadrat. Terus dikalikan dengan 2 ya, seperti itu. Biar jadi 2x kuadrat. Sekarang 2x dikali dengan x tentunya dia 2x kuadrat. 2x dikali dengan 2 plus 4x ya. Dikurang min x ya. Sini min x dikurang dengan 4x ya. Maka min x min 4x, maka akan menghasilkan min 5x ya. Maka di sini min 5x
min 10-nya turun, maka min 10 seperti ini ya. Selanjutnya, X supaya menjadi 5X tentunya dikali dengan negatif 5 ya. Jadi negatif 5 dikali dengan X, negatif 5X, negatif dikali dengan 2 itu akan menghasilkan negatif 10. Maka hasilnya 0. Jadi udah ketahui ya sisanya, hasil baginya bukan sisa. Kalau hasil bagi ini ya, hasil bagi, kalau sisa di atas. Jadi hasil baginya ya, hasil baginya adalah 2X min 5. Seperti itu ya. Oke. Untuk melanjutkan soal yang lain, kita akan hapus. Kalian bisa men-stop video ini ya. 1, 2, 3, kalian stop ya. Oke, selesai. Kita akan menghapusnya terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke yang D. Oke, yang D lumayan cukup panjang. Yang D itu 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat min 14X min 40. Nah, seperti ini. Jadi, pembaginya adalah 2X min 5 ya. Ini min 5. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini adalah X pangkat 3, di sini X doang ya. Di sini X doang, maka kita tulis X kuadrat. Di sini 2, di sini 2. Oke, sama berarti tinggal X kuadrat saja ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. X kuadrat dikali dengan 2X, tentunya 2X pangkat 3. X kuadrat dikali dengan min 5 ya, maka akan menghasilkan min 5X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Kurang 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 tentunya habis ya, 0. 0 itu tidak usah kalian tulis. Jadi 7X, kita lanjut lagi nih yang untuk yang 5X kuadrat ya. Min dikurang min 5X kuadrat. Maka 7X kuadrat ditambah dengan 5X kuadrat, berarti 12 ya. 12X kuadrat. Setelah itu, si min 14-nya turun ya. 14-nya turun. Si 2X menjadi 12X kuadrat tentunya dikalikan dengan 6X ya. Karena dia 6X maka positif 6X seperti itu. Sekarang 6X dikali dengan 2X berarti 12X kuadrat ya. 6X dikali dengan min 5 itu akan menghasilkan min 30X seperti ini ya. Oke, dikurang ya. Jadi min 14 dikurang dengan min 30X maka akan menghasilkan ya. Itu hasilnya adalah 16X ya. Oke, selanjutnya si 40-nya turun nih. 40-nya kan belum turun ya. 40-nya turun, min 40-nya turun ya. Nah, setelah ini 2X supaya menjadi 16X tentunya ditambah dengan 8 ya. Jadi 8 dikali dengan 2X itu akan menghasilkan 6X. 8 dikali dengan min 5 itu akan menghasilkan min 40. Sisanya 0. Nah, udah selesai nih berarti kalau udah 0 ya. Jadi hasil baginya ya. Hasil baginya adalah X kuadrat plus 6X plus 8. Seperti itu ya. Oke, sekarang untuk yang E. Untuk yang E ini 3X pangkat 3 min 4X kuadrat min 5X plus 6 dibagi dengan X plus 2. Nah, dari sini ya, ini kan X di sini 3X pangkat 3, maka X pangkat 2 sama 3 ya. Benar kan ya? X kuadrat ditambah X, itu tentu X pangkat 3, jangan lupa dikalikan dengan 3-nya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. 3X kuadrat dikali dengan X, berarti 3X pangkat 3. 3X kuadrat dikali dengan 2, maka itu akan menghasilkan plus 6X kuadrat. Oke, kita kurang ya. 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat 0 ya, nggak usah ditulis. Min 4X kuadrat dikurang 6X kuadrat, maka akan menghasilkan min 10X kuadrat ya. Oke, ini turun ya, min 5X-nya berarti min 5X-nya turun. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika di sini min 10X kuadrat, di sini X kuadrat, tentunya dikali dengan min 10X ya, seperti itu. Jadi min 10X dikali dengan X itu akan menghasilkan min 10
X kuadrat min 10X dikali dengan 2 itu akan menghasilkan min 20X ya. Kita kurang ya. Ini akan menghasilkan 15X ya. Oke, benar ya? Oke, benar. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, maka si 6-nya ini turun ya, plus 6. Seperti ini. Oke. Karena di sini X di sini 15X ya, maka bisa kita ini, apa namanya, dikali dengan 15. Ya, jadi 15X plus 30 ya. Maka akan menghasilkan min 24 ya. Jadi ini sisa ya, berarti ada sisanya nih ternyata. Jadi hasil baginya adalah 3X kuadrat min 10X plus 15 sisa min 24. Ya, seperti itu nulisnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 2 ya. Tentukan hasil bagi 4X plus 6 oleh 2X plus 8. Oke. 4X plus 6 dibagi dengan 2X plus 8. Nah, kalian bisa menggunakan cara ini ya. Sekarang 2 sama 6 ya. 2 itu kan 2 dikali 2 ya. 6 itu 2 dikali 3. Jadi karena ini sama nih ya, 2 sama 2-nya ini, kalian bisa tulis di luarnya ya. Setelah itu 2 yang ini kita tambahin dengan X, maka 2X. Yang 3 ini plus 3, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kalau 2 ini kan 2 dikali dengan 1 ya. 8 ini 2 dikali dengan 4 ya. Oke. Jadi bagaimana ada caranya satu angka yang sama ya. Seperti itu. Jadi 2 ya. Sisanya kan 1 ya. Kalau 1X kalian mau tulis tidak apa-apa ya. Atau 1X ini kan sama dengan kayak X saja nggak apa-apa. Kita tulis X saja ya. Lanjutnya plus sisa yang belakangnya adalah 4 ya. Seperti itu. Kita bisa coret nih. 2 sama 2-nya coret ya. Maka menjadi sisanya itu 2X plus 3, X plus 4. Nah, ini adalah jadi hasil baginya ya, hasil baginya adalah 2X plus 3 per X plus 4. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 3 ya. Tentukan suatu bentuk aljabar yang menurutmu bisa dibagi oleh 3X min 1, kemudian tentukan hasil baginya. Oke. Pembagiannya sendiri ya, pembagiannya sendiri kalau dari soal itu adalah 3X min 1 kan karena dibagi, maka dia pembagi ya. Selanjutnya kita akan mencoba bilangannya ya, bilangannya. Bilangannya itu adalah 6X kuadrat plus 13X min 5 ya, seperti ini. Kita akan mencoba ya. Oke. Kita lanjut lagi berarti. Bagaimana sih cara mencari ini? Sebenarnya kalian gampang banget ya. Kalian bisa mencoba misalkan 3X min 1. Sebenarnya angka ini bebas ya. Misalkan saya sendiri mau memilih 2X plus 5, misalkan angka yang lainnya ya. Ini nih, kalian bebas memilih dari sini ya. Mau dia 3X min 1 juga nggak apa-apa. Jadi kalau di sini, misalkan 3X kali dengan 2X itu 6X kuadrat. 3X kali min 5 itu sama aja kayak plus 15X min 1 dikali dengan 2 min 2X min 1 dikali dengan 5 itu min 5. Jadi kan hasilnya 6X kuadrat plus 13X min 5. Nah, ini adalah bilangannya. Jadi kita udah tahu nih hasil pembagiannya adalah yang ini ya, seperti itu. Jadi kita udah tahu sebenarnya. Ini cuman hanya caranya aja ya. Cara kalian mendapatkannya seperti itu intinya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Misalkan 6X kuadrat plus 13X min 5. Jadi ini adalah triknya. Pembaginya adalah 3X min 1. Oke, selanjutnya 6X. Supaya menjadi 6X kuadrat, si 3X ini dikali dengan berapa? Tentunya dikali dengan 2
X ya. Jadi 2X dikali dengan 3X itu hasilnya 6X kuadrat. 2X dikali dengan min 1 itu akan menghasilkan 2X ya. Oke, kita kurang ya. Jadi 6X kuadrat kurang X, 6X itu hasilnya 0. 3X min 3X dikurang min 2X itu akan menghasilkan 15X ya. Seperti itu. Selanjutnya, 3X supaya menjadi 15X tentunya dikali dengan 5 ya. Jadi plus 5. 5 dikali 3X itu akan menghasilkan 15X. 5 dikali min 1 itu akan menghasilkan 5 ya. Jadi hasilnya 0. Nah, oke. Jadi kita udah ketemu ya. Hasil baginya adalah 2X plus 5. Jadi, hasil baginya adalah 12X plus 5. Seperti itu ya. Kita akan lanjut lagi ke nomor 4 ya. Tentukan suatu bentuk aljabar dengan pangkat tertingginya 3. Oke, pangkat tertingginya 3 itu adalah X kuadrat. Kalau dia pangkat tertingginya adalah 4, maka itu akan menjadi X pangkat 4. Seperti itu ya. Karena ini pangkat tertingginya 3, maka X pangkat 3. Nah, kita bebas nih memilih koefisien dalam variabel yang di depannya ya. Itu bebas milih ya. Sama seperti tadi triknya ya. Triknya itu sama seperti tadi. Kalian bebas memilih menggunakan apa, misalkan itu kita buat dulu deh. Kita buat adalah kotretan kita. Ini nggak usah kalian masukkan dalam soal ya. Ini adalah untuk kotretan ya. Untuk kotretan, misalkan 3X plus 1. Kalau saya sendiri memilih misalkan karena dia pangkat tertingginya 3 adalah di sini X kuadrat misalkan ditambah dengan 2X ditambah dengan 1. Ini adalah perumpamaan yang saya buat. Kalian bisa menggunakan bebas angkanya di sini ya. Selanjutnya, 3X dikali dengan X itu akan menghasilkan 3X kuadrat. 3X dikali dengan 2X itu akan menghasilkan plus 6X. Ini pangkat 3 ya, maaf, ini pangkat 3 ya. Karena kan X dikali dengan X kuadrat. Ini pangkat 2. 3X dikali dengan 1 itu akan menghasilkan plus 3X. Selanjutnya, 1 dikali dengan X kuadrat itu akan menghasilkan X kuadrat. 1 dikali dengan 2X itu akan menghasilkan plus 2X. Selanjutnya 1 dikali dengan 1 itu akan menghasilkan plus 1. Seperti ini ya. Oke, maka hasilnya adalah 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat. Yang X kuadrat kita dekatkan dulu ya, sama plus 3X plus 2X plus 1. Ingat sekali lagi, ini adalah kotretan kita untuk menjawab ini ya. Jadi 3X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 6, plus 5 ya, plus 5X plus 1. Oke, ini nantinya adalah bilangannya ya. Ini adalah kotretan buat bilangan kita. Dan ini adalah hasilnya. Sebenarnya kita udah tahu nih, kita hanya pura-pura tidak tahu seperti itu ya. Oke, dan ini adalah pembaginya. Ini pembaginya. Maka kalau kita tulis dalam jawaban ya, sebenarnya seharusnya seperti ini. Pembaginya itu adalah 3X plus 1 ya, pembaginya. Sedangkan untuk bilangannya ya, untuk bilangannya itu, kita pakai yang ini aja nih, ya. Berarti 3X pangkat 3 plus 7X kuadrat tambah 5X ditambah 1. Sekarang kita akan menentukan hasil bagi dari akarnya. Jadi kita pura-pura nggak tahu hasil baginya seperti itu ya. Atau kan kita udah tahu sebenarnya hasil baginya itu adalah yang ini. Oke. Terus 3X pangkat 3 ya, ditambah dengan 7X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 1. Terus sini 3X plus 1 ya. Oke, kita lanjut lagi. 3X supaya jadi 3X pangkat 3 tentunya dikali dengan X kuadrat ya. Terus X kuadrat dikali dengan 3X plus 1 akan menghasilkan 3X pangkat 3. Seperti ini ya. X kuadrat dikali dengan 1 itu plus X kuadrat. Dikurang ya. Maka 7X dikurang 1X itu akan menghasilkan 6X kuadrat ya. Taruh kuadrat ya. Selanjutnya, turunkan plus 5X-nya ya. Oke. Jadi 3X supaya menjadi 6X kuadrat tentunya dikali dengan 2X ya.
2x dikali dengan 3x, maka 6x kuadrat ya, 6x kuadrat. 2x dikali dengan 1 itu akan menghasilkan plus 2x. Tentunya kita kurang lagi ya, maka akan menghasilkan 3x plus 1. Nah, 3x, ini 3x, maka dikalikan dengan 1 ya. 1 dikali dengan 3x, 3x, 1 dikali dengan 1 akan menghasilkan plus 1. Seperti ini ya. Maka hasilnya 0, jadi ya, jadi hasil baginya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke nomor 5 ya. Di nomor 5 ini, kita lihat nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80 ya. Andi yang kemudian menyusul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang menjadi 85. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ucapan Andi itu masuk akal ya? Kalau maksimal nilai ujian yang mungkin dicapai adalah 100. Jadi kalau misalkan lewat dari 100 itu tidak masuk akal ya. Yang harus kita tahu adalah rumus ya. Rumus rata-rata itu ya sama dengan sigma. Nah, ini namanya sigma ya. Sigma. Sigma fx per delta f ya. Kalau diketahuinya sendiri ya, diketahuinya itu 5 nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu berarti ini ya, rumus rata-rata. Atau kalau disimbolkan rata-rata itu X bar ya. Maka X barnya itu adalah 5 orang ya. Nilai rata-rata. Oh, nilai rata-ratanya 80. Nilai rata-ratanya 80 dan orangnya itu adalah sigma dari F. Sigma F-nya itu adalah 5 orang seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita mencari seperti ini ya, maka kita harus delta F dikali dengan X bar sama dengan delta Fx. Nah, sebenarnya ini Fx ini nggak usah ya. Kita hanya mencari perkalian dari si ini ya, perkalian nilainya. Jadi ya, kita akan mencari jumlahnya ya, jumlah dari si Fx ya. Maka 80 ya, Fx1 ya. Nanti soalnya kalau si Andinya masuk akan menjadi delta Fx ditambah 1 ya, delta Fx tambah 1. Maka kalau kita kembali lagi ke sini ya, 80 dikali dengan 5 itu akan menghasilkan berapa? Akan menghasilkan berapa? 80 ditambah 5 itu akan menghasilkan 400 ya, 400. Sekarang untuk yang si rata-rata ujian yang berenam ya, Andi. Karena Andi ini kita ibaratkan dengan plus 1 ya, maka si 5 ini ya, delta yang kedua ini 5 ditambah 1. Karena ini adalah Andi ya, ini untuk Andi. Maka delta F2-nya itu adalah 6 ya. Sekarang untuk rata-rata yang keduanya itu adalah 85. Maka ya, jumlah Fx2 itu sama dengan 85 dikali dengan 6. Oke. 85 dikali dengan 6 itu 0, di sini 3, 6 kali 8 48 ditambah dengan 3 itu 51. Jadi 510. Nah, dari sini ya, kita lihat bahwa kalau kalian lihat 510 dikurang dengan 400 itu akan menghasilkan 110. Sedangkan untuk nilai rata-rata ujian adalah 100 ya, maka ya 100 ini kan berarti lebih ya. 110 ini berarti lebih dari 100, maka tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin ya, maka ucapan Andi tidak masuk akal ya. Karena nilai
yang harus didapat 110 ya. Sedangkan nilai maksimalnya adalah 100 ya. Ini kita misalkan ini nilai Andi ya. Kita tulis saja nilai Andi. Nilai Andi. Oke. Segitu ya. Kita akan lanjut lagi untuk nomor 6 ya. Untuk nomor 6. Bentuk aljabar X pangkat 2 min 4X dikurang 60 jika dibagi suatu bentuk aljabar hasilnya adalah X min 10. Tentukan bentuk aljabar pembagian tersebut ya. Berarti kalau misalkan bentuk aljabarnya adalah X plus min X min 60 ya. Pembagiannya itu kan karena dia belum ditanyakan ya, berarti kita tulis di sini dengan Z ya, biar beda seperti itu ya. Sama dengan di sini X min 10 ya. Oke. Maka kalau lihat seperti ini ya, kalian bisa membaliknya ya. X kuadrat min 4X min 60 ya. Z-nya pindah ruas, maka menjadi perkalian. Sedangkan untuk X min 10-nya menjadi pembagian. Seperti ini ya. Oke. Maka kita bisa buat mulai seperti ini ya. X pangkat 2 min 4X min 60 ya. Dibagi dengan X min 10. Oke. Maka bisa kita buat ya. X supaya menjadi X kuadrat tentu dikali X dikali dengan X itu akan menghasilkan X kuadrat, X dikali dengan min 10 ya, akan menghasilkan min 10X. Maka kalau kita kurang, akan menghasilkan 6X, dan 60-nya akan turun ya, seperti ini. Oke, X supaya menjadi 6X, maka dikalikan dengan 6 ya, karena 6 itu adalah positif, maka kita tulis plus 6, seperti itu ya. 6 dikali dengan X, maka 6X. 6 dikali dengan min 10 ya, itu jadi min 60. Maka akan menghasilkan 0 ya. Jadi, bentuk pembagian, bentuk aljabar pembagian ya, bentuk aljabar pembagian tersebut adalah X plus 6 ya, seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 7. Tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2, hasilnya 2X min 6. Oke. Tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2 ya. Yang berarti pembagiannya X plus 2, hasilnya adalah 2X plus 6. Berarti di sini Z ya, seperti itu. Kita umpamakan seperti itu ya. Maka kalau bisa kita pindah ruaskan berarti Z ya. Z sama dengan ya 2X min 6 ya. Yang ini pindah ruas menjadi perkalian ya, tapi jangan lupa tanda kurungnya. Jadi seperti ini, X plus 2. Oke. Jadi kita bisa buat lagi 2X dikali dengan X itu akan menghasilkan berapa? 2X kuadrat. 2X dikali dengan 2 maka akan menghasilkan plus 4X. Min 6 dikali dengan X maka akan menghasilkan min 6X. Min 6 dikali dengan 2 maka menghasilkan min 12. Oke, dari sini kita bisa buat X kuadrat min 2X min 12 ya. Jadi ya, bentuk aljabarnya, bentuk aljabar yang bila dibagi X plus 2 ya, hasilnya adalah 2X min 6. Jadi bentuk aljabar yang tersebut ya, itu 2X kuadrat min 2X min 12. Nah, ini seperti ini ya. Oke, untuk nomor 8 kita lanjut lagi ya.
Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor, x plus 3, x min 6, dan 2x plus 7. Tentukan bentuk aljabar tersebut jika dibagi dengan 6 min x. Nah, karena ini faktor ya, faktor ketiganya berarti kan x plus 3 ya, karena faktor ya, ingat ya, faktor. Faktor itu berarti seperti ini, perkalian ya. X min 6, 2x plus 7. Karena pembagiannya ini adalah 6 min x, maka 6 min x seperti ini ya. Oke. Nah, jika kita lihat lagi kembali ya, ini bisa saja kita kalikan atasnya ya. Mungkin seperti ini juga bisa. X plus 3, X min 6, 2x plus 7 ya, per ya, min 6, jangan ya, min 6 plus x seperti ini ya. Sama aja nih kalau misalkan min dikali dengan min 6 itu akan menghasilkan plus 6 ya, sama seperti ini. Min dikali dengan plus itu akan menghasilkan min, maka menjadi min 6x. Bisa kalian tulis seperti ini ya. Ini salah ya. Kita lanjut lagi. Berarti x plus 3 ya. X min 6, 2x plus 7 per min ya. Ini kita bisa tulis karena x-nya positif, bisa kita tulis di depan x min ya 6 seperti ini ya. Karena kan dia min 6 itu jadi seperti ini. Nah, kalian bisa coret nih. Ini coret ya. Seperti itu, maka x plus 3, 2x plus 7. Kalau karena ini min, maka ini min 1 ya, karena di sini 1, di sini 1 ya. Kalau hasil pembagian coret itu sebenarnya masih ada sisa 1. Maka x plus 3, 2x plus 7. Kalau kalian bingung pembagian, misalkan x plus 1 dibagi dengan min 1, itu akan menghasilkan min x plus 1. Seperti ini ya. Maka di sini juga bisa kita buat min x plus 3, 2x plus 7. Nah, kita lanjut lagi ya. Minnya kita masukkan ke dalam, maka min x min 3 ya. Karena kan min dikali dengan positif itu negatif, min dikali dengan positif itu akan menghasilkan negatif lagi. Terus dikali dengan 2x plus 7 ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, sekarang min x dikali dengan 2x, maka akan menghasilkan min 2x kuadrat. Min x dikali dengan 7 itu maka menghasilkan min 7x. Min 3 dikali dengan 2x, min 6x. Min 3 dikali dengan 7 itu menghasilkan min 21. Maka min 2x kuadrat min 13x min 21 ya. Jadi bentuk aljabar tersebut adalah ya, bentuk aljabar tersebut adalah min 2x kuadrat min 13x min 21 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor soal yang terakhir, yaitu nomor 9 ya. Diketahui hasil bagi bentuk aljabar A oleh B adalah 20 lagi 2x min 1 ya. Tentukan kemungkinan bentuk aljabar A dan B yang kalian temukan. Oke, dari sini kita bisa buat ya, misalkan ini kan 2x min 1. Kita buat sini 2x min 1 ya. Maka di sini juga kita buka kurung buatnya. Nah, yang ini kita copy ke dalam, misalkan 2x min 1 seperti ini. Perkalian ini adalah yang A sama yang B ini sama ya. Oke. Maka karena kan supaya menghasilkan sama, maka yang A dan B ini harus sama. Misalkan 2x min 1, yang A-nya ini kita buat 3x plus 5 ya, per ya, itu akan menghasilkan 3x plus 5 ya. Jadi kalau kita coret, hasilnya ya si 2x min 1 ini ya, seperti itu. Maka kalau kita bisa lanjut lagi, 2x dikali dengan 3x itu akan menghasilkan 6x kuadrat ya. Sekarang ya, 2x dikali dengan 5 itu akan menghasilkan min plus ya, plus 10x
min 1 dikali dengan 3, min 3x, min 1 dikali dengan 5, min 5 ya, per 3x plus 5. Maka ya, 6x kuadrat plus 7x min 5 akan menghasilkan per 3x plus 5 ya, akan dibagi maksudnya bukan dihasilkan. Berarti nanti si A-nya ini adalah yang 6x kuadrat plus 7x min 5, yang B-nya adalah 3x plus 5, seperti itu ya. Oke, ini maksudnya yang B ya, kan yang A, oke. Nah, ini A, yang ini nantinya jadi yang B, seperti itu ya. Nah, selesai nih kita nih untuk yang nomor 9. Sekian pembahasan untuk Ayo Kita Berlatih 3.4 ya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, terima kasih.